Halo teman-teman semua, apa kabar? Kemarin rencanaku mau cuci pagar, kan nggak jadi ya, gara-gara hujan ya, hujan gerimis, terus anginnya kencang banget. Jadi hari ini, sore ini aku mau cuci pagar ya, cuci yang di sebelah sini ya, sepanjang sini. Jadi sekarang ini sekitar jam 4 lebih teman-teman. Nanti jam 5 biasanya sudah mulai gelap ya. Hari ini kayaknya masih oke ya di situ, mendung. Tadi udah hujan sebentar, tapi kayaknya sekarang udah oke, nggak hujan lagi ya. Jadi aku mau cepet-cepet aja, mau cuci di sepanjang pagar ini aja untuk hari ini ya. Nanti hari lain baru cuci sisi yang lainnya. Jadi di sepanjang sini teman-teman, pagar ini sama kaca jendela ya, mau aku bersihin. Sekarang suhu udaranya 15 derajat Celcius teman-teman. Lumayan dingin sih sebenarnya. Apalagi nanti kalau udah sampai kecipratan air mungkin lebih dingin lagi ya. Tuh daun keringnya sudah mulai banyak lagi. Nanti aku cari waktu mau aku bersihin juga daun kering di belakang rumah ini. Nah ini selang ini, dua ini yang sudah jarang aku pakai. Ini aku baru keluarin serang satu lagi, aku taruh di sini barusan. Aku lebih suka pakai yang ini teman-teman, karena yang ini benar-benar gampang banget, fleksibel banget ya. Nanti begitu udah airnya dinyalain, dia bakal lebih panjang lagi. Ini aku beli yang 30 meter teman-teman. Ini aku pakai rainwater teman-teman ya. Ini masih ada sign-nya, udah butak sign-nya. Ini air hujan. Tuh ada sign-nya, do not drink. Kalau air ledengnya boleh diminum teman-teman, tapi yang ini air hujan. Di sini biasanya ditempelin sign gitu ya, do not drink, karena datangnya dari sini, dari penampungan ini, dari atas atap ya, ada salurannya semua masuk ke sini. Tuh kayak ular teman-teman. Lihat, aku udah nyalain airnya, langsung dia mengembang semua. Kayak ular ya, bergerak dia. Panjang selangnya teman-teman, tapi bagus sekali, aku suka sekali selang ini. Dari tempat air itu bisa sampai ke depan ini masih lebihnya banyak. Terus kalau aku bawa ke sisi yang sebelah situ juga bisa sampai ke depan yang di sebelah situ. Jadi selang ini benar-benar bagus dan nggak terlalu mahal juga teman-teman. Aku nggak ingat harga pastinya, tapi waktu aku beli ini nggak mahal. Oke, aku sudah siap ini. Yang ini buat kaca, yang ini buat bersihin pagar. Ini buat nakut-nakutin burung. Sejak ada ini nolong teman-teman. Dulu sering ada burung datang ke sini, bahkan ada burung yang mau bersarang di atas ini teman-teman. Aku taruh begini, burung yang lain nggak berani datang. Burung yang benar nggak berani datang, ditakut-takutin sama burung hantu ini. Ini inverter solar yang dari solar panel. Ini inverternya. Kalau teman-teman mau pasang solar panel, request inverternya di dalam teman-teman. Waktu itu hampir dipasang di luar pagar di dekat meteran di depan situ. Kalau yang meteran listrik kan memang harus di depan ya. Walaupun smart meter harus di depan. Tapi kalau yang inverter buat solar panel bisa dipasang di dalam. Jadi pas waktu itu sudah hampir pasang di depan, untung aku keluar, aku lihat, aku bilang, oh perjanjiannya kan sudah harusnya di dalam ya, aku maunya di dalam. Akhirnya dia nggak jadi pasang di depan, dia pasang di sini, di dalam. Terus di sebelah sono, hot water, continuous hot water system. Jadi ada air panas terus teman-teman. Aku nggak pakai yang pakai tank gitu ya. Aku selalu pesan temanku kalau misalnya mereka bangun rumah, lebih bagus aku rasa jangan pakai yang tank lagi. Yang tank itu makan tempat teman-teman. Biasanya kan tank tergantung ya ukurannya ya. Kalau orangnya lebih banyak biasanya
mereka suggest kita supaya tanknya lebih besar gitu kan. Kalau tank itu kurang lebih nanti ukurannya segini nih kalau dipasang di sini, jadi kita jalannya sempit ya. Jadi aku nggak suka yang seperti itu. Kalau aku lebih seneng pakai yang continuous heating ya. Jadi ada terus air panasnya dan alatnya itu kecil tuh di depan situ. Ukuran ini juga, ukuran kotak ini gitu. Jadi aku selalu ingetin temanku kalau misalnya bangun rumah lebih baik pakai yang itu aja, yang continuous heating ya, jangan pakai yang tabung-tabung lagi karena itu makan tempat. Tapi ini menurut pendapat aku ya, lebih bagus yang seperti ini ya, yang continuous punya, tinggal yang tempel tembok punya. Karena sampai saat ini kita pakai itu nggak ada masalah sih ya, selalu ada air panas, mau nyala terus, mau berapa orang yang mandi terus selalu ada air panas. Oke, aku mulai cuci dulu sedikit sini teman-teman. Nanti aku sambil cerita ya, sambil ngobrol-ngobrol ya. Aku basahin dulu teman-teman, karena ada sebagian yang ada kotoran burungnya. Dibasahin dulu biar lembut. Nanti bersihinnya lebih gampang. Tapi kalau kaca jendela sebenarnya masih bersih sih ya. Cuman aku regularly aku bersihin aja supaya nggak sampai kotor banget gitu. Kalau kadang-kadang sudah terlalu kotor, jadi susah bersihnya teman-teman. Aku suka masih tipis-tipis gitu ya, nggak terlalu kotor, aku bersihin. Ini termasuk sebenarnya masih bersih sih, sering diterpa hujan, jadi dia bersih sendiri. Cuman aku lebih suka lebih bersih lagi ya. Sekarang mau sikat kaca. Tetanggaku yang sebelah sini, setahun yang lalu, mereka pindah teman-teman. Mereka jual rumahnya, jual ke salah satu family-nya. Terus mereka sempat akhirnya jadi penyewa. Jadi dia nyewa sama saudaranya, tinggal kurang lebih setahun. Jadi setahun lalu mereka udah pindah ke kota yang lebih kecil. Mereka lebih suka ke tempat yang agak sunyi katanya. Terus habis itu mereka juga suka dekat pantai. Jadi mereka udah pindah. Dan sekarang orang baru ini yang tinggal di sebelah sini sekarang orangnya nyewa ya. Tapi mereka semua baik-baik. Orang tetangga yang dulu baik, tetangga ini juga orangnya baik sekali. Jadi penting sekali ya punya tetangga yang baik ya. Biasanya kalau ada orang baru gitu, aku suka samperin mereka, ajak ngobrol gitu, ajak kenalan supaya tahu satu sama lain ya. Ya kalau kita punya tetangga yang baik, kita kayaknya tinggalnya enak gitu loh. Kita rasa kayaknya kayak ada teman baru ya. Dan mereka keluarga muda sih, anaknya masih kecil-kecil. Yang dulu juga keluarga muda ya, waktu mereka bangun rumah di sebelah sini, kita bangun rumahnya hampir berbarengan. Dia bangun dulu, terus nggak lama aku bangun, tapi jadinya hampir berbarengan. Jadi kita diskusi soal bikin pagar ini, dan cukup gampang ya, kita dealnya itu gampang sekali. Terus aku suggest dia, misalnya mau merek ini, aku pakai merek Colorbond teman-teman, terus aku suka warna ini, dan dia sebenarnya nggak masalah, dia ikut aja, dia bilang. Tapi untuk dia di sisi sebelah sono, karena rumah dia kan hook ya, di sisi sebelah luar itu diharuskan pakai kayu, jadi pagar dia di sebelah situ tuh kayu semua, terbuat dari kayu. Tapi yang di perbatasan ini dia ikut aja, dia bilang nggak apa-apa. Jadi kita gampang sekali diskusinya, dan kita bagi dua ininya, pagarnya, biayanya. Ini di tempat sebelah dia turunnya cukup banyak teman-teman, kira-kira mungkin ada segini, hampir lebih dari perutku ya. Jadi tanah dia lebih rendah. Dia bangun retaining wall-nya ada di sebelah dia. Jadi retaining wall-nya basically milik dia ya. Dia bangun, dia cukup bagus juga lah ya, terbuat dari kayu tapi yang tebal punya.
kuat ya. Jadi dari pagar ini ke retaining wall mungkin ada jaraknya segini. Terus habis itu di tanah yang di sebelah sini tadinya dalam teman-teman, agak begini gitu ya, agak miring begini. Karena semakin turun ke sono kan, jadi aku ada sisa gundukan tanah di belakang, terus tambah lagi, aku suruh orang tolong rapihin tanah belakang. Kebetulan ada orang yang lagi bangun rumah belakang waktu itu, ada mini bobcat, ownernya ada di situ, aku ngobrol sama dia, aku bilang kalau bisa nggak kalau dia udah selesai projectnya di sono, tolong rapiin di belakangku, kita diskusi soal harga. Aku dikasih harga bagus karena kebetulan kan dia bobcatnya sudah datang di sini ya. Jadi kalau misalnya kita khusus panggil orang itu mahal sekali teman-teman, karena dari tempat dia datang ke sini kan dia harus pakai truk bawa bobcatnya. Nah sedangkan dia lagi bangun rumah di sono, dia bobcatnya sudah di sini, jadi aku nggak usah bayar biaya transport. Istilahnya begitu dia selesai dia bisa langsung datang ke sini ya. Jadi kita diskusi soal harga. Dan dia cas aku termasuk murah sih, nggak mahal ya. Dia rapihin semua, tanahku diratain di belakang sono, ditambah gundukan tanah yang tersisa waktu itu. Tanahnya itu kita bawa ke sini. Ya dia ada bantu aku sedikit, terus selebihnya itu aku isi sendiri pakai wheelbarrow. Aku dorong, aku isi sendiri, aku compact sendiri, manually compact di sini. Termasuk yang di sebelah di tetanggaku sini, dari pagar ini ke retaining wall, jarak segini terus all the way ke belakang sono, tanahnya aku yang isi ya, aku yang padatin, terus aku juga pasang weed mat, supaya nggak tumbuh alang-alang. Di bawah sini ada plastik hitam, aku kasih 2 lapis, sampai ke tempat dia juga, aku yang rapin semua, aku tolongin dia, jadi semua biaya, aku yang keluar, dia mau bayar aku bilang gak usah deh, aku yang ngurusin semua, terus sama beli batu-batu ini, aku isi juga ke sisi sebelah dia. Dia mau bayar juga waktu itu, aku bilang gak usah, sekalian aja. Jadi aku pesen pakai truk batu-batu ini semua datang. Pas tebar batunya, kita berempat, aku, istriku, Brian sama Edric, kita berempat kita tebar batu sini. Terus kita juga pergi ke tempat dia. Kita bilang sama dia kita yang bantu aja, minta izin masuk ke tempat dia. Jadi sisi di sebelah dia kita bagusin juga semuanya teman-teman. Dari depan sini sampai ke belakang situ. Sisinya aku sini sama sisinya sebelah dia. Semua kita plastikin dan kita kasih batu seperti ini. Semua all the way. Tumpukan batunya itu di driveway. Jadi kita harus bawa masuk gitu pakai wheelbarrow. Ya untung Brian sama Edric waktu itu sempet, istriku juga sempet ya. Kita cari waktu lah sesempat kita. Jadi kita sama-sama pakai ember sama pakai wheelbarrow ya. Kita dorong, kita isi semua ini. Termasuk ke tempat sebelah dia juga. Dari sini kita dorong ke sono, ada sebagian yang nggak bisa. Dorong begini kita harus pakai ember oper dari atas ini. Sama di belakang sono. Iya, tapi karena dia tetangga yang baik ya. Dia benar-benar ada kayak merasa nggak enak kan, dia mau bayar terus. Aku bilang nggak apa-apa, kita bantu aja, nggak apa-apa, nggak usah. Sudah mulai sunset teman-teman. Di belakang situ matahari terbenamnya. Nanti nggak lama lagi dalam waktu yang cukup cepat nanti tiba-tiba udah gelap, udah hitam semua. Oke, aku cepet-cepet aku beresin ini sepanjang ini ya. Punya tetangga yang baik penting banget teman-teman. Tapi kadang-kadang kita harus mulai ya, kita harus kenalan, ngobrol gitu loh. Jadi kayak teman, nanti lama-lama jadi deket ya. Kalau ada apa-apa bisa saling bantu. Tetanggaku yang di sebelah situ juga termasuk tetangga baru. Tetangga yang lama sudah tinggal lama banget ya, udah bertahun-tahun tinggal di sebelah situ. Orangnya baik sekali, walaupun dia ngontrak di sebelah situ ya, tapi dia sudah seperti pemilik rumah. Dia rawat depannya, taman depannya bagus sekali, orangnya rajin sekali. Sekarang sudah masuk orang baru, sudah hampir 1 tahun kali ya, tapi mereka juga baik sih, tetangga baik juga. Aku punya teman, dia cerita, dia sama tetangganya selalu ada masalah. Tetangga itu tuh selalu ada aja ulahnya, bikin dia pusing. Termasuk juga soal pagar teman-teman. Jadi pagar dia itu pagar kayu ya, sudah lama, udah puluhan tahun, udah rusak. Ada pagar yang sebagian roboh ke rumah tetangganya, ada sebagian pagar roboh ke rumah dia. Jadi anjing dia itu sering kabur, sering ngilang. Terus habis itu dia diskusi sama tetangganya, mau bikin pagar baru, tapi tetangga itu nggak mau. Tetangganya itu nggak mau
ikut patungan gitu loh, kan harusnya kan separuh-separuh ya biaya pagarnya. Tapi tetangganya nggak mau keluar uang-uang sama sekali. Tetangganya bilang biarin aja seperti itu. Cuman udah banyak yang roboh, udah parah banget. Jadi mereka itu nggak sepakat terus gitu loh kalau mau bangun pagar. Tapi ya kadang-kadang untuk case itu, kadang-kadang kita harus ngalah ya daripada kalau menurut aku ya anjingnya sering keluar, sering kabur, sering hilang. Mungkin ya kadang-kadang ya udahlah bangun aja ya kita sendiri ya. Kalau teman-teman gimana kalau punya tetangga yang seperti itu? Tetangga yang nggak mau patungan uang pagar. Tapi aku ada bilang sama temanku sih, daripada anjingnya hilang terus, anjingnya keluar terus kemana-mana, susah nyarinya ya. Terus nggak nyaman juga kan, pagarnya sudah roboh sana sini. Kadang-kadang ya mungkin ada bagusnya kita ngalah aja, bangun aja, pakai uang sendiri gitu ya. Memang lebih bagus kalau bisa ya bagi dua ya, karena pagar kan ada di perbatasan ya. Kadang-kadang seperti itu teman-teman. Aku sering dengar ya cerita-cerita orang, juga cerita-cerita di community. Banyak juga orang yang nggak mau patungan. Jadi masalah gitu loh. Wow, matahari sudah turun, udah rendah banget teman-teman. Nggak lama lagi gelap. Untuk yang dekat-dekat sini, termasuk bersih teman-teman, nggak terlalu kotor. Tapi yang kotor tuh yang dekat sono, dekat pohon situ banyak sarang laba-laba. Ini injakan ini aku yang bikin sendiri teman-teman. Jadi dari pintu laundry ini kalau keluar, waktu itu turun agak banyak gitu ya. Jadi aku bikin satu petak ini. Jadi kita turunnya nggak langsung terlalu banyak. Ini kebetulan waktu itu ada sisa keramik ya. Jadi aku waktu itu pesan sama tukang keramiknya, kalau ada sisa ditinggalin, aku mau. Akhirnya memang kebetulan waktu itu memang ada sisa ya, karena kan itu kan kita sudah bayar waktu bangun rumah. Jadi sisanya itu ya jadi milik kita kan. Jadi aku pakai buat bikin seperti ini. Lumayan, jadi turunnya lebih gampang. Oke, sepanjang dalam situ sudah aku bersihin teman-teman. Sekarang tinggal yang di sini, yang banyak sarang laba-labanya. Ini tempat jemuran baju. Kita nggak pakai lagi sih sekarang ya. Dulu masih ada sekali-sekali kita pakai, tapi udah lama kita nggak pakai lagi ini karena kita lebih suka pakai yang portable. Karena cuaca di Australia kan suka berubah-berubah teman-teman. Tiba-tiba nanti panas kita keluarin, mendadak mendung atau hujan. Kita harus cepat-cepat bawa masuk lagi, angin kenceng. Kadang-kadang susah dipredik ya, walaupun kita cek ramalan cuaca, tapi suka sekali nggak cocok ya, suka sekali berubahnya itu cepat. Jadi ini sudah lama kita biarin seperti ini aja. Ini sudah banyak sarang laba-labanya juga teman-teman. Pinggir-pinggir situ ya. Karena dekat banget sama pohon ini. Dulu waktu aku pasang ini tetanggaku masih belum ada pohon ini. Habis itu dia nanam di corner situ, dan ya memang kita nggak pakai sih, jadi nggak masalah ya. Di bawah sini juga masih ada sisa batu bata teman-teman. Dulu pas rumahnya sudah selesai, aku juga pesan sih sama buildernya, kalau ada sisa batu bata ditinggalin aja, aku mau pakai gitu ya. Kalau nggak dibawa pergi sama mereka teman-teman. Karena kan batu bata basically mereka kalau pesan selalu pasti lebih kan, nggak mungkin kurang gitu loh. Karena kalau kurang nanti ongkos kirimnya lagi jauh lebih mahal lagi kan. Di sini transport kan mahal sekali ya. Jadi kalau bangun rumah selalu mereka pesan lebih, dan aku pesan mereka kalau sampai ada lebih, aku boleh ambil nggak? Karena kan basically aku sudah bayar kan. Terus dia bilang, oh iya ya memang boleh ambil karena itu kan memang punya kamu katanya. Nah, jadi ditinggalin cukup banyak juga ya waktu itu ya. Jadi aku
bikin situ tuh yang buat tanam-tanam itu, aku yang bikin sendiri. Terus ini masih ada sisa, aku belum tahu nanti mau buat apa. Jadi aku taruh aja di sini. Nanti suatu hari kalau kepake mau bangun apa, dan aku sudah ada batu batanya. Batu batanya ini berat banget teman-teman. Kalau dibor juga susah banget. Aku dengar dari teman-temanku yang bangun rumah juga, dan ada builder yang nggak boleh mereka bawa batu bata yang lebih itu. Jadi begitu rumahnya udah selesai, batu batanya itu dibawa pergi semua. Dan sedangkan pas aku tanya sama builder aku, dia bilang boleh. Karena itu kan memang uangnya kita ya, uangnya kita sebagai pemilik rumah. Kita yang beli batu bata itu, jadi lebih ya punya kita. Jadinya ya aku dapat lumayan banyak teman-teman. Sisanya itu banyak sekali pas aku bikin pot bunga itu. Sampai aku gali cukup dalam ya. Fondasinya itu dalam sebenarnya, jadi batu bata yang di dalam tanah itu cukup banyak. Karena ini udah lama nggak aku pakai teman-teman, nggak pakai buat jemuran, kita nggak suka jemur baju di sini. Jadi aku punya rencana, aku sempat kepikiran apa buat tanam aja ya, buat nanam yang pohon yang bisa merambat gitu teman-teman. Buat nanam misalnya kayak pare atau timun gitu, bisa nggak kira-kira? Jadi biar pohonnya merambat di sini. Karena di sisi sebelah sini tetanggaku juga banyak tanam-tanam ya. Jadi kalau aku tanam-tanam di sekitar sini juga mungkin nggak masalah gitu. Dan aku juga nggak pakai buat jemur baju di sini. Ini talinya sudah lama, udah bertahun-tahun, belum dari pas bangun rumah sampai sekarang teman-teman. Ini belum aku ganti talinya. Dan ini juga aku pasang sendiri teman-teman. Aku beli di Bunnings Warehouse, terus aku pasang sendiri. Aku gali pondasinya sendiri, semenin, tinggal ikutin instructionnya aja. Agak miring ke sono sedikit ke arah dekat pagar gitu. Sudah mulai gelap teman-teman, mataharinya sudah terbenam. Oke, aku bersihin dulu sapunya sebelum aku simpan. Ini air yang di dalam selang, tuh aku buang dulu. Tuh dia selangnya menciut, jadi pendek teman-teman. Aku cuci selangnya, habis ini aku simpan. Sebelum ku simpen, ku keluarin dulu airnya teman-teman. Air yang di dalam selang. Besok seharian mendung lagi teman-teman. Tapi mungkin besok aku mau pergi sama istriku. Jadi aku nggak bersih-bersih rumah. Tapi kalau mendung sebenarnya enak sekali buat bersih-bersih di belakang rumah sini. Karena nggak ada matahari ya, nggak panas ya. Jadi lebih enak gitu kalau kita bersih-bersih pas lagi mendung. Selangnya aku simpan di sini. Aku taruh di dalam ini. Aku simpan di garasi. Nah, yang di sisi sebelah sini sudah bersih dari sarang laba-laba. Tapi nanti nggak lama lagi, biasanya sebulan gitu ya, nggak sampai sebulan nanti bakal ada lagi sarang laba. Karena kayaknya di pohon ini mungkin ada beberapa laba-laba di sini teman-teman. Biasanya di pohon tuh banyak laba-laba. Ini udah bersih.
Dan sepanjang sini semua sudah bersih, dan kaca jendela semua sudah bersih. Nanti kalau ada waktu, aku mau bersihin pagar yang di sebelah sono. Yang di sebelah sono juga ada kotoran burung, dan bersihin yang di sini juga, sama bersihin jendela. Oke, aku mau beresan sebelum gelap ya, sudah mulai gelap. Wow, banyak burung tuh teman-teman, lihat nggak? Barusan terbang sekelompok burung, kayaknya burung kakatua. Oke teman-teman, sebentar lagi akan gelap ini teman-teman. Di sebelah sana sudah kelihatan lebih tebal awannya. Jadi aku mau beresan ya, mau masuk, mau mandi. Nanti nggak lama lagi mau makan malam. Jadi videonya sederhana aja teman-teman ya. Video mungkin agak membosankan ya, maaf ya kalau agak membosankan buat teman-teman. Aku berusaha kalau bisa aku upload video regularly, walaupun misalnya pendek atau ya sekedar kita bisa ngobrol aja gitu ya. Semoga teman-teman nggak bosen ya teman-teman ya nonton video aku. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel aku ya. Terima kasih banyak ya. Nanti kalau aku keluar, aku bikin video lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.